Minasan, konnichiwa. Kami di sini dari kelompok dengan tema Homo Suro yang artinya berkunjung. Saya Muhammad Ridwan Hariri dengan NIM J1F024008 akan membacakan teks kedua paragraf pertama. Dan rekan saya Rahma Rizky Puspaningrum dengan NIM C1F024022 akan membacakan teks pertama. Oke, saya Elsa Aram Ramadhani dengan NIM J1F024002 akan membacakan teks kedua, paragraf kedua. Dan saya Maralino dengan NIM J1F024017 akan membacakan teks kedua, paragraf ketiga. Hai, yuk kita bahas bareng. Oke, minasan. Kita masuk ya langsung ke teks 1, yaitu tata krama bertamu ala orang Jepang. Yang pertama ada Homo no Kihon ro. Nah, homo itu adalah berkunjung atau bertamu. Nah, Kihon ro itu aturan dasar. Nah, jadi Homo no Kihon ro itu aturan dasar untuk bertamu. Oke, nah jadi aturan dasar untuk bertamu itu ada 3 minasan. Yang pertama yaitu Homon toki wa kanarazu yakusoku wo toru. Homon toki wa kanarazu yakusoku wo toru. Nah, homon toki wa yaitu ketika bertamu, kanarazu yaitu pasti, yakusoku wo toru membuat janji. Yakusoku itu janji. Jadi ketika bertamu pastinya sudah membuat janji terlebih dahulu. Nah, yang kedua ini ada yakusoku no jikan yori 5 分程度遅めに到着をする。Yakusoku itu janji, jikan itu waktu, 5 分 itu 5 menit. Nah, teido itu sekitar atau kira-kira, osome itu lebih cepat, tochaku itu tiba. Nah, jadi ketika bertamu, tiba sekitar 5 menit lebih cepat dari waktu yang dijanjikan. Jadi ketika bertamu ya masa paling lambat 5 menit sudah ada di tempat. Tidak boleh terlambat. Oke, jadi yang ketiga itu ada temiyage wa homo saki no chikaku de kawaranai. Nah, jadi temiyage itu adalah buah tangan atau oleh-oleh. Nah, homo saki itu tempat kunjungan, cikaku itu dekat, lalu kawana itu tidak membeli. Kawana itu tidak membeli. Jadi artinya adalah jangan membeli buah tangan di dekat tempat tujuan. Itu ketika minasan bertamu itu jangan misal membeli di supermarket yang dekat dengan yang ingin dikunjungi, seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Jadi nomor 2 ini homo saki de no tachi furumai. Homo saki. Nah, homo saki ini adalah tempat atau tujuan. Nah, tachi furumai itu tata krama atau perilaku berdiri. Oke, jadi yaitu yang pertama ada genkang dewa somen moku de agatte kanarezu kutsu wo sororeru. Nah, jadi genkang itu pintu masuk. Lanjutnya somen itu depan, muki itu arah. Oke, jadi agaru itu naik, kanarezu itu pasti. Selanjutnya kutsu itu sepatu, sororeru itu merapikan. Nah, jadi setelah naik ke dalam itu rapikan sepatu terlebih dahulu menghadap ke depan. Jadi bukan menghadap ke belakang ya. Selanjutnya nomor 3 yaitu washitsu de wa susumerareru made zabuto ni suwaranai. Nah, washitsu itu ruangan Jepang, susumeru mempersilahkan, yaitu zabuton itu bantal duduk, selanjutnya suwaru itu duduk. Jadi di ruangan Jepang jangan duduk di atas bantal duduk sebelum dipersilahkan terlebih dahulu. Jadi menunggu orang rumahnya ini mempersilahkan duduk. Selanjutnya nomor 4 yaitu shikiya tatami no heri wa fumanai. Nah, shiki itu ambang pintu, tatami itu tikar Jepang, selanjutnya heri itu pinggiran, fumu menginjak, fumana itu tidak menginjak. Nah, artinya yaitu jangan menginjak ambang pintu atau tepi tatami. Nah, yang nomor 5 yaitu yoshitsu de seki o shitai sarenai toki wa geizei ni suwaru.
Yoshitsu itu ruangan barat. Selanjutnya seki. Seki itu tempat duduk. Shitai itu penunjukan. Giza itu tempat rendah. Dan swaru itu duduk. Oke, jadi artinya adalah di ruangan barat jika tidak ditentukan tempat duduk, duduklah di posisi yang lebih rendah. Oke, selanjutnya nomor 6 ya minasan, yaitu teburu no ue ni baku no okanai. Oke, teburu itu meja, bagu itu bag atau tas, ue itu atas, selanjutnya nado itu dan lain-lain. Akana itu tidak meletakkan. Jadi artinya adalah jangan meletakkan atau sebaiknya tidak meletakkan tas dan sebagainya di atas meja. Oke, selanjutnya yang terakhir minasan nomor 7, yaitu temiyage wa kami bukuro goto watasanai. Temiyage itu buah tangan atau oleh-oleh. Kami bukuro yaitu kantong kertas. Goto itu beserta. Selanjutnya watasu itu memberikan dan watasana itu tidak memberikan. Jadi artinya adalah jangan memberikan buah tangan beserta kantong kertasnya. Jadi ketika memberikan oleh-oleh itu jangan sama tempatnya atau kantong kertasnya, semisal kresek seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke pembacaannya ya. Oke, kita lihat atas dulu, itu ada bacaan Sakamoto-san wa Indonesia no Jakarta de hataraite imasu. Jadi Sakamoto-san hataraite imasu, sedang bekerja di Jakarta, Indonesia. Hai, Sakamoto-san no shumatsu ni tsuite yonde kotaemashou. Jadi ayo jawab dan baca tentang akhir pekan si Sakamoto ini. Hai, lanjut lagi yang di kotak-kotak hijau. Hikaru no Jakarta Burogu. Hai, Burogu di sini artinya blog. Jadi blog Hikaru Jakarta. Ya, jadi blognya itu namanya Hikaru yang ada di Jakarta. Oke. Kita lanjut ke pembacanya. Shumatsu tomodachi no arisu-san ga ie ni yonde kurimashita. Hai, Shumatsu akhir pekan teman saya Anisu-san yonde kurimashita mengundang saya ke rumahnya pada akhir pekan gitu ya. Shumatsu. Hai. Lanjut. Jakarta ni kite hajimete kochira no hito no ie o houmon shimashita. Hai, jadi ini hajimete ya, ini tuh pertama kalinya saya houmon shimashita, pertama kalinya saya mengunjungi rumah orang ini atau rumah Anisu-san sejak saya pertama kali datang ke Jakarta, seperti itu ya. Hai, kita lanjut lagi. Anisu-san no ie wa kogai ni atte. Rumahnya Anisu-san, rumahnya Anis itu berada di Kogai. Kogai itu adalah pinggiran kota ya. Berarti rumahnya Anisu-san itu berada di pinggiran kota. Hai. Terus kita lanjut lagi. Goryoshin to Oni-san no kazoku ga issho ni sundeimasu. Berarti Goryoshin orang tuanya dan kakak laki-lakinya no kazoku ga issho ni sundeimasu. Jadi si Anis-san ini tinggal bersama orang tuanya dan keluarga kakak laki-lakinya. Oke, kita lanjut. Heya ni wa, di ruangan itu ikebana ya nihon no omiyage ga kirei ni kazatte arimashita. Heya ni wa, di ruangan itu di ruangan itu kazatte arimashita, didekorasi ya atau dihias dengan ikebana. Ikebana itu apa biasanya? Ikebana itu adalah rangkaian bunga ya nihon no omiyage ga kirei desu, dan rangkaian bunga dan souvenir Jepang yang indah gitu. Jadi rangkaian ruangan itu heyaniwa, ruangan itu tuh didekorasi atau dihias dengan rangkaian bunga dan souvenir dari Jepang yang indah kayak gitu. Dan sini ada partikel ya, berarti nggak hanya dua itu ya, masih ada hal yang lainnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk paragraf kedua di teks kedua ya. Di sini ada kalimat Anisu-san to Oni-san wa Nihon ni ryugaku shiteita node Nihongo totemo jouzu desu. Nah, kita terjemahkan dulu per kotobanya. Di sini ada Anisu-san, Anis.
Kemudian ada Oni-sang, itu kakak laki-laki ya. Ada Nihon, tentunya Jepang. Ada Ryogaku Shiteita, itu artinya pernah menempuh studi di luar negeri. Nah, selanjutnya ada Node, itu artinya karena. Nihongo, bahasa Jepang. Totemo, sangat. Kemudian ada Jozu, itu pandai atau mahir ya, minasang. Nah, ketika kita rangkai itu menjadi karena Anis dan kakaknya pernah studi di Jepang, mereka sangat pandai berbahasa Jepang. Nah, kita lanjut untuk kalimat kedua. Di sini ada Watashi wa Indonesia go ga mada dekinai no de goryōshin to hanasu toki suyaku shitai moraimashita. Oke, kita terjemahkan dulu per kotobanya. Di sini ada watashi, saya, kemudian Indonesia go, itu bahasa Jepang ya. Nah, mada itu artinya masih. Kemudian dekinai itu tidak bisa. Nah, ada ryūshin itu kedua orang tua. Kemudian ada hanasu-toki ketika berbicara, suyaku itu penerjemahan ya, minasang. Kemudian ada shite moraimashita, itu temoraimas artinya saya dibantu menerjemahkan. Temoraimas itu memberi bantuan secara sukarela. Kemudian ada kalimat terakhir di sini, okage de tasukarimashita. Okage de wa itu berkat itu atau berkat bantuannya. Kemudian tasukarimashita itu sangat terbantu atau tertolong. Jadi kalimat lengkapnya menjadi berkat itu saya sangat terbantu. Ya, minasan, kita lanjut ke paragraf ketiga. Di paragraf ketiga ini ada 6 kalimat. Untuk kalimat pertamanya itu Anisu-san wa Nihon de tota shashin o misete kuremashita. Nah, untuk arti perkataannya itu Anisu-san, jelas Anis-san, Nihon de itu di Jepang, tota itu mengambil, shashin itu foto, misete itu memperlihatkan, kuremashita itu memberikan kepada orang lain. Jadi untuk kalimatnya digabungkan seperti Anisu-san memberikan foto-foto yang ia ambil di Jepang kepada saya. Lanjut ke paragraf kedua, itu ada Nihon ni ita toki ohana to odori o oboeta sou desu. Nah, ayo kita perkata dulu. Nihon ni ita toki atau Nihon di Jepang, ita toki saat berada, ohana itu bunga, to itu partikel, odori itu tarian, oboeta itu mempelajari atau mengingat, so des itu katanya. Dari kalimatnya secara lengkap itu katanya saat dia berada di Jepang, dia belajar seni merangkai bunga dan tarian. Lanjut ke paragraf ketiga, itu ada watashi yori nihon bunka ni kuwashi no de bikuri shimashita. Nah, untuk kalimat ketiga ini, watashi itu saya, yori itu lebih dari, nihon bunka itu adalah budaya Jepang, ni adalah partikel, kuwashi itu lebih paham, node itu lebih paham ya sama, bikuri shimashita itu saya kaget, seperti itu. Jadi untuk kalimatnya semua itu aku kaget karena dia lebih paham budaya bahasa Jepang daripada aku. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu kairu toki Anis-san ga omiyage ni okashi o kuremashita. Nah, untuk perkataannya sendiri itu kairu toki itu saat pulang, Anisu-san, Anis, omiyage itu buah tangan, okashi itu cemilan, kuremashita itu memberikan kepada orang lain. Jadi untuk artinya sendiri itu saat hendak pulang, Anissa memberikan cemilan sebagai oleh-oleh kepada saya. Seperti itu, minasan. Lanjut ke kalimat kelima, yaitu okasan no tezukuri daso desu. Nah, okasan itu ibu, tezukuri itu buah tangan atau buatan tangan, daso des itu katanya. Jadi untuk artinya sendiri itu katanya itu buatan tangan dari ibunya. Masuk ke kalimat terakhir, itu ada Anisu-san no kazoku ga attataku mukaete kurete hontou ni ureshi ichinichi deshita. Nah, Anisu-san itu jelas Anisu-san, kazoku itu keluarga, ga attataku itu hangat, mukaete kureta itu mengantarkan saya pulang atau mengantarkan, hontoni itu sangat amat, ureshi senang, ichinichi des tak, ichinichi itu keseharian. Seperti itu. Jadi untuk kalimatnya sendiri kita gabungkan, keluarga Anissa menyambut saya dengan hangat dan itu benar-benar menjadi suatu hari yang membahagiakan bagi saya. Seperti itu, minasan.
Hai, jadi itu tadi pembahasan terkait homosuru yang artinya berkunjung. Semoga dapat bermanfaat untuk minasang ya. Ja, mite kurete arigatou gozaimasu. Bye bye.